Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan Al-Quran fi dunya wal akhirah. Rasul SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi al-akharin. Allah mengangkat sebagian orang lewat Al-Quran dan merendahkan sebagian yang lain dengan Al-Quranul Karim. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang sampai pada surat Al-Mutaffifin. Kata Asy-Syaikh di awal pembahasan, kata beliau, wahiyya madaniyatun. Surat Al-Mutaffifin ini surat madaniyah. Kalau dari awal juz amma, amma yatasaalun, surat An-Naba, sampai kemarin surat Al-Infitar, semuanya surat Makkiyah. Sudah kita pernah sampaikan apa definisi surat Makkiyah Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul ke kota Al-Madinah. Sebaliknya, surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah hijrahnya Rasul ke kota Al-Madinah. Dan tidak harus turunnya di Madinah. Demikian pula surat Makkiyah tidak harus turunnya di kota Mekah. Karena ukurannya, barometernya itu waktu. Waktu turunnya sebelum hijrah namanya surat Makkiyah. Sebelum atau setelah hijrah ke kota Madinah namanya apa? Madaniyah. Ada bahkan surat yang turun di kota Mekah namun dinamakan ayat Madaniyah. Di antaranya ayat yang terakhir Allah turunkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu pada waktu hari Arafah di Arafah dekat kota Mekah. Namun itu masuk ayat Madaniyah karena turunnya setelah hijrahnya Rasul ke kota Al-Madinah. Jadi sekali lagi, itu bedanya surat Makkiyah, surat Madaniyah. Ana ulang lagi, surat Makkiyah
surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul ke kota Madinah. Surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah hijrahnya Rasul ke kota Al-Madinah. Ini karena sekali lagi bertepatan dengan surat Al-Mutaffifin, kata Syekh, hiya Madaniyah. Kemudian dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab usul tafsir atau ulumul Quran tentang ciri khas kedua surat tersebut, surat Makkiyah ataupun surat Madaniyah. Dan pernah kita beberapa kali isyaratkan akan hal ini. Ada karakteristik ciri khas surat Makkiyah. Kalau antum mau tulis, yang pertama, surat Makkiyah kental dengan seruan kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Surat Makkiyah ini kental dengan seruan kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin ketika diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Ya. Ini adalah apa? Ciri khas surat Makkiyah. Seruan kepada kalimat at-tauhid, karena Rasul di kota Mekah terutama 10 tahun pertama gak ada syariat kecuali dakwah kepada la ilaha illallah. Allah mengatakan sesungguhnya mereka orang musyrikin ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah mereka sombong. Seraya mengatakan a inna la tariku alihatina li syai'in majnun. Apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami yang banyak hanya untuk mengikuti seorang penyair yang gila? Ini jawaban orang musyrikin ketika disuruh kepada la ilaha illallah. Mereka paham apa artinya. Yaitu apa? Meyakini hanya Allah satu-satunya sesembahan dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Dan ini yang juga Allah firmankan dalam surat Shad. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ketika mereka diseru mengucapkan la ilaha illallah, orang musyrikin menjawab, apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? Ini adalah sesuatu yang aneh, kata mereka. Ini salah satu sifat, ciri khas, karakteristik surat Makkiyah kental dengan apa? Dakwah kepada la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, ini lawannya juga, yaitu kental dengan larangan dari berbuat kesyirikan. Kental dengan apa? Tahdzir, larangan dari berbuat kesyirikan. Allah berfirman misalnya, jangan engkau menyeru kepada selain Allah, jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Jika engkau tetap berbuat demikian, sesungguhnya engkau termasuk orang zalim, yaitu orang musyrikin. Karena apa? Mempersembahkan doa kepada selain Allah. Padahal doa adalah ibadah yang wajib diserahkan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini larangan dari berbuat kesyirikan. Makanya mereka dikatakan musyrikin jahiliyah. Karena tadi kelakuan mereka dalam beribadah menyekutukan Allah dengan sesembahan mereka. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Ini tentang berhala-berhala kaum musyrik. Kemudian yang masih ada kaitannya dengan ini, yang ketiga di antara karakteristik sifat ataupun ciri khas surat Makkiyah, Allah menceritakan tentang kelakuan kaum musyrikin yang menyembah kepada selain Allah. Ini apa saja yang mereka sembah atau alasan apa mereka menyembah kepada selain Allah. Ini meskipun masih ada kaitan dengan yang pertama dan yang kedua, cuma ini dikhususkan karena memang ini sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin. Contohnya dalam surat Yunus, nanti ayat-ayat yang antum lihat lagi di mushaf, Allah menceritakan tentang salah satu perbuatan kesyirikan mereka.
wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka orang musyrikin jahiliyah beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat maupun madarat, namun mereka mengatakan yang kami sembah itu hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka nggak mengatakan ya yang kami sembah itu betul-betul pencipta langit dan bumi, mereka yang memberikan rezeki kepada kami, tidak. Yang kami sembah ini hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah mengatakan walladzina takhadhu min duni awliya ma na'budum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan mana buduh, kami nggak menyembah berhala-berhala ini. Namun mereka hanya apa? Mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini kelakuan orang musyrikin jahiliyah, menjadikan wali-wali yang telah mati ataupun berhala-berhala tersebut sebagai perantara mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah di hari kiamat. Namun tetap Allah menvonis itu perbuatan syirik karena mereka mempersembahkan ibadah mereka kepada orang-orang tersebut. Kemudian ciri khas yang keempat di antara ciri khas surat Makkiyah yang sudah kita sampaikan terutama di juz Amma. Apa jawabannya? Yang sangat kental dalam juz Amma ini. Yaitu tentang hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat-surat juz Amma banyak membahas tentang hari kiamat. Karena memang inilah yang mereka ingkari, mereka dustakan. Seperti yang akan dibahas dalam surat Al-Mutaffifin ini. Ini sangat kental. Ya, surat Makkiyah sangat kental dengan pembahasan itu. Meskipun ya surat Madaniyah tetap ada juga pembahasan-pembahasan itu. Masa tauhid, masa larangan berbuat syirik itu. Cuma apa? Yang Makkiyah lebih apa? Lebih kental lagi. Kemudian yang kelima di antara karakteristik surat Makkiyah, perintah untuk berjihad dengan Al-Quran. Perintah untuk berjihad dengan Al-Quran. Seperti yang Allah firmankan dalam awal-awal surat Al-Furqan. Allah berfirman, wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah melawan mereka bihi, dengannya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ai bil Quran, dengan Al-Quran. Dan sepakat kata para ulama, ayat ini adalah termasuk ayat Makkiyah. Sebelum Rasul hijrah ke kota apa? Madinah. Namun ada kata-kata wajahid, berjihadlah melawan mereka. Maka kembali kepada tafsir Abdullah bin Abbas, yaitu jihad dengan Al-Quran. Bukan jihad dengan apa? Pedang. Ini salah satu karakteristiknya apa? Berjihad dengan Al-Quran, yaitu berdakwah dengan menyampaikan Al-Quranul Karim. Kemudian yang berikutnya di antara ciri khas surat Makkiyah, perintah untuk bersabar dalam menghadapi kaum musyrikin jahiliyah. Ini juga ada kaitan dengan yang sebelumnya tadi. Perintah berdakwah, berjihad dengan Al-Quran tanpa pedang, dan sekaligus apa? Bersabar, menahan diri, tidak menghunuskan pedang, tidak perang dengan senjata. Allah mengatakan, alam taro ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka kufu aydiyakum, tahan tangan kalian. Jangan apa? Berperang dengan senjata. Kemudian yang berikutnya, di antara karakteristik ciri khas surat Makkiyah kata para ulama, lafaz-lafaznya itu lebih terasa keras. Ya. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah.
Ini sekali lagi sesuai dengan uslub bahasa Arab. Ada berapa berarti itu? Ada 7. Ya insya Allah itu cukup. Masih ada yang lainnya. Kemudian kita pindah kepada ciri khas karakteristik surat Madaniyah. Surat yang diturunkan apa? Setelah hijrahnya Rasul ke kota Al-Madinah. Yang pertama diantaranya perintah untuk berjihad dengan senjata. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai agama ini hanya untuk Allah semata. Kemudian yang kedua, ciri khas surat Madaniyah itu berkaitan dengan hukum-hukum syariat atau masalah muamalah, larangan memakan riba. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian beriman. Masalah hukum syariat di kota Madinah masih belum ada masalah tersebut. Kemudian yang ketiga di antara ciri khas surat Madaniyah yaitu berkaitan dengan cerita atau Allah membongkar kedok orang-orang al-munafiqin. Di antaranya surat apa? Al-Munafiqun. Karena di kota Mekah nggak ada orang munafik, yang ada orang musyrik. Baru di kota Madinah ada orang-orang apa? Al-Munafiqun. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu sekilas tentang ciri khas kedua surat tersebut, Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian dibahas oleh para ulama, apa di antara manfaat memahami karakteristik dari dua surat tersebut, Makkiyah dan Madaniyah. Di antaranya tadi masalah jihad, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin di Palestina dan semoga Allah menyelamatkan mereka dan menghancurkan orang-orang al-Yahud qatalahumullah. Cuma di sini pembahasannya masalah surat Madaniyah, surat Makkiyah. Kata para ulama, di antara pelajaran berharga dalam masalah ini yaitu kita mengetahui fikih jihad. Kita yakini jihad itu dhirratun sanamil Islam. Jihad tulang punggung Islam, itu salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu syariat yang tidak mungkin bisa dihapus sampai hari kiamat. Cuma masalahnya yang wajib diyakini oleh kaum muslimin, jihad itu ibadah. Sama dengan sholat, puasa, zakat, haji. Tidak boleh sembarangan. Ada aturan mainnya. Ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dicontohkan, dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh tadi, di kota Mekah tidak ada jihad dengan pedang. Meskipun para sahabat ahli perang pada waktu itu, mereka siap berjihad, tapi kondisi kaum muslimin belum siap untuk apa? Menghunuskan pedang melawan kaum musyrikin. Kalaupun mereka mau membunuh 1-2 orang musyrikin bisa dengan mudah, tapi akibatnya fatal. Bisa dihabisi, dibantai kaum muslimin di kota Mekah pada waktu itu. Ini fikih jihad kata para ulama. Rasul mencontohkan, jika kaum muslimin dalam kondisi lemah mungkin imannya atau lemah persenjataannya, militernya, amalkan ayat-ayat masalah as-sabr. Sabar bukan berarti bersantai-santai, berleha-leha. Masih ada jihad yang lain. Jihad dengan apa? Ada wa wajahidhum bihi jihadan kabira. Bahkan pada waktu itu para sahabat meminta agar Rasul segera mengumumkan jihad, perang melawan orang musyrikin. Karena mereka melihat sebagian sahabat kaum muslimin dibantai. Keluarga Ammar bin Yasir dibantai. Tapi Rasul SAW tidak diizinkan oleh Allah untuk apa? Berperang menghunuskan pedang. Kenapa? Akibatnya nanti akan fatal. Disuruh apa? Bersabar dahulu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-muslimun idza kanu bi ardin hum fiha mustad'afun falyamalu bi ayatis sabr.
kaum muslimin jika mereka ada di suatu negeri kondisi yang lemah, ya, lemah kekuatan imannya, kekuatan persenjataannya, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang apa? Kesabaran. Ini adalah jihad asy-syar'i ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi ini juga berkaitan dengan syurutul jihad. Jihad ada syaratnya, di antaranya punya kekuatan. Terutama tadi kekuatan al-imaniyah. Demikian pula kekuatan apa? Senjata. Makanya Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah dari kekuatan yang kalian miliki. Rasul mentafsirkan al-quwwah ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwa kekuatan yang dimaksud oleh Allah tadi kekuatan melempar. Kalau zaman dahulu melempar dengan panah. Kalau sekarang dengan apa? Rudal, pesawat tempur dan seterusnya. Jangan antum apa? Salah paham. Kita senjatanya panah, mereka pakai apa? Pesawat tempur. Kalau orang Surabaya bilang nggak nyucuk, ya nggak sebanding. Mereka punya pesawat tempur, rudal dan sebagainya. Kita masih tradisional. Ini sekali lagi tidak termasuk jihad yang syar'i. Nah, harus dipahami. Sekali lagi, ini berkaitan dengan nyawa kaum muslimin. Iya, mungkin antum selamat karena antum punya senjata meskipun ala kadarnya. Yang lain, rakyat jelata. Berapa yang mereka akan apa? Dihabisi oleh musuh-musuh kaum muslimin. Ya, bukan sekedar senjata apa? Ada yang ya nggak sebanding dengan lawan orang-orang kafir tersebut. Sedangkan Rasul mengatakan la zawalud dunya ahwan indallah min qatir rajul muslim. Hancurnya dunia itu masih lebih ringan di sisi Allah dibandingkan pembunuhan satu orang muslim. Bagaimana kalau 1000? Bagaimana kalau lebih dari itu? Na'udzubillahi min dzalik. Ini makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak gegabah teriak-teriak apa? Jihad perang dan sebagainya. Ini urusannya dengan tadi. Ya, sunnah Rasul SAW. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada suri teladan pada diri Rasul bagi kalian. Di antaranya dalam masalah apa? Al-jihad. Enggak sembarangan. Ini masalah apa? Nyawa kaum muslimin berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Rasul dan para sahabat di kota Madinah mereka punya kekuatan, yaitu utama kekuatan al-imaniyah, kekuatan akidah yang sahihah, dan mereka juga punya senjata dan seterusnya, maka diizinkan oleh Allah untuk apa? Berperang. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, tidak menihilkan jihad dan tidak pula apa? Gegabah meneriakkan al-jihad. Jihad sekali lagi dzirwatus sanam Islam, namun ada aturan mainnya, ada syurutnya. Ya, sekali lagi ini semuanya demi kasih sayang kita kepada kaum muslimin agar jangan sampai mereka menjadi apa? Korban ya kesalahan dalam berjihad. Ya, sekali lagi kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin di Palestina dan Allah menyelamatkan mereka dari bantuan orang-orang kafir Yahudi, dan semoga Allah menjadikan mereka yang meninggal dari kaum muslimin menjadi syuhada, dan semoga Allah menghancurkan orang-orang Yahudi dan mengembalikan Masjid Aqsa ke tangan kaum muslimin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sekarang kita bahas surat Al-Mutaffifin. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Kecelakaan bagi al-mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Siapa al-mutaffifin? Yaitu orang-orang yang apabila membeli sesuatu dari manusia, mereka ingin disempurnakan takaran ataupun timbangannya. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Namun kalau mereka sebagai penjual, mereka yang menakar, mereka yang menimbang, mereka mengurangi takaran timbangannya. Ini orang yang dinamakan al-mutaffifin. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan liyaumin adzim, pada hari yang sangat dahsyat, yang sangat agung, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin,
pada hari di mana manusia berdiri menghadap Rabbil Alamin. Ayat yang pertama dikatakan tadi wailul lil mutaffifin. Wailun ini maknanya kalimatu azabin wa iqab. Ucapan azab dan ancaman sanksi. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Wailul likulli humazatin lumazah. Apalagi? Wailul lil musallin. Wailul lil musyrikin. Ada beberapa penafsiran kata-kata wail. Ada yang mengatakan wail adalah salah satu nama neraka. Sebagaimana Jahannam al-Jahim. Ada yang mengatakan wail lembah di neraka. Namun juga yang lebih umum dari itu yaitu ini. Wailun sebagai ucapan untuk mengancam. Kalimatul wa'id, ancaman bagi orang-orang yang akan disebut setelah itu. Wailul lil mutaffifin. Ya, kecelakaan, kebinasaan bagi al-mutaffifin. Kata Syekh, al-mutaffifin fassarallah al-mutaffifin bi annahum alladzina idza talu 'alan nasi. Al-mutaffifin Allah tafsirkan sendiri dengan ayat setelahnya, yaitu alladzina idza talu 'alan nas ay akhadhu minhum wafa'an lahum amma qibalahum yastaufunahu kamilan min ghairi naqsin. Seperti yang kita terjemahkan tadi, al-mutaffifin adalah orang-orang yang apabila mereka sebagai pembeli, mereka ingin penjual memberikan haknya secara sempurna. Beli beras atau gula 1 kilo harus betul-betul pas 1 kilo. 1 butir pun nggak terima dia. Ini orang yang apa? Al-mutaffifin. Ya, bahkan mungkin perlu ditimbang sampai 10 kali. Mintanya nggak boleh ada kurang sama sekali. Ini sekali lagi masih tidak seberapa. Yang lebih parah lagi setelahnya. Namun kalau mereka yang menjadi penjual mengurangi apa? Takaran ataupun timbangannya. Ini adalah orang yang berbuat kecurangan. Yastaufunahu kamilan min ghairi naqsin. Padahal Allah berfirman, memang wajib bagi penjual memberikan hak pembeli dengan apa? Sebaik-baiknya. Cuma ya tidak sampai apa? 1 kilo persis gak boleh ada kurang 1 butir. Karena Allah mengatakan wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Sempurnakanlah timbangan ataupun takaran dengan adil dan kami tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan apa? Kemampuannya. Kalau kurang-kurang sedikit ya sudahlah, harus ada apa? Toleransi. Jangan apa? Harus persis 1 kilo, nggak boleh ada kurang 1 butir. Tapi sebaliknya kalau mereka jadi penjual, mereka mengurangi apa? Takaran. Ini yang Allah sebut wailul lil mutaffifin. Wa idza kaluhum awazanuhum ay idza atau nasa haqqahum alladzi lahum alaihim bikain awazanin yukhsirun. Namun kalau mereka yang sebagai penjual, mereka mengurangi timbangan ataupun takarannya. Yang kusunahum darik imma bimikyalin wa mizanin naqisain au bi adami mi'il mikyal wal mizan au bi ghairi dzalik. Intinya tadi, kalau sebagai penjual berbuat curang, mengurangi timbangan dan sebagainya. Ini ancamannya wailun, kecelakaan bagi orang-orang tersebut. Fahada sariqatun li amwalin nas. Ini terhitung sebagai bentuk pencurian terhadap harta manusia. Apalagi sekarang naudzubillahi min dzalik, luar biasa cara apa? Modern untuk merekayasa timbangan atau mungkin bahkan apa yang lainnya. Alat-alat canggih namun untuk digunakan menipu manusia. Ini sekali lagi ingat ya, pada hari kiamat pasti akan ada al-qisas. Wa adamu insafin lahum minhum. Tidak berbuat adil kepada orang lain. Wa idza kana hadza wa'idan 'alal ladzina yabkhasuna an-nasa bil mikyal wal mizan.
Faladhi yakhud amwalahum qahran wa sariqatan aula bihadzal wa'id minal mutaffifin. Kalau orang yang berbuat curang dalam timbangan, kalau timbangan beras, timbangan daging, paling berapa sih? Mungkin nggak ngurangi timbangan sampai 1 ton? Nggak mungkin, ketahuan. Ya, yang diambil, yang dicurangi sedikit. Itu ancamannya kata Syekh, wailul lil mutaffifin. Berat ancamannya. Wailun diantaranya tadi apa? Lembah di neraka, ancamannya neraka. Ini kalau apa? Mengambil sedikit harta orang saja ancamannya berat. Wailun. Kata Syekh, apalagi yang mengambil harta orang dengan apa? Sebanyak-banyak. Atau juga menipu manusia, membegal atau apapun. Intinya mengambil harta orang tanpa apa? Tanpa. Luar biasa apa? Ancamannya. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, mengambil 1 jengkal tanah orang lain saja dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan, la'anallah man ghayyara manal ardi. Allah melaknat orang yang mengambil sejengkal tanah orang lain. Merubah tanda batas orang lain sejengkal saja, ancamannya dilaknat. Bahkan dalam hadis Muslim juga Rasul mengatakan, man akhada shibran minal ardi dzulman tawwakallah bisabi aradin yaumal qiyamah. Barang siapa mengambil sejengkal tanah orang lain tanpa hak dengan kezaliman, Allah lilitkan 7 lapis bumi di hari kiamat. Kalau sejengkal itu ancamannya, bagaimana kalau 1000 meter? Bagaimana kalau sudah ada bangunannya juga? Na'udzubillah minta. Maka sekali lagi hati-hati, ittaqi dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan kezaliman, karena kezaliman kegelapan pada hari kiamat. Baik, kita lanjutkan lagi kata Syekh. Wa dallatil ayatul karimah ala annal insan kama yakhud minan nas alladzi lahu yajib ali an yu'tiyahum kullama lahu minal amwal wa muamalat. Ayat ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi manusia untuk memberikan hak orang lain tanpa menguranginya. Ini makna yang tersurat dari ayat ini. Meskipun sekali lagi kata para ulama, ayat ini contohnya itu sekedar permisalan. Permisalan orang yang berbuat curang adalah dalam masalah apa? Menimbang, dalam jual beli. Itu salah satu contoh. Namun ini bukan hanya apa? Sebatas itu saja al-mutaffifin. Kata Syekh, bal yadkhul fi umumi hadza al-hujaj wal maqalat. Namun termasuk dalam bab ini yang dikatakan mutaffifin, yaitu dalam masalah ucapan, dalam masalah berdebat. Fa innau kama annal mutanazirain qad jaratil ada anna kulla wahid minhuma yaris ala ma lahu minal hujjat fayajib alai aidan an yubayyin ma li khasmi minal hujjah allati la ya'lamuha. Dalam masalah mungkin perselisihan antara 2 orang misalnya, maka harus adil. Misalnya ente dituduh berbuat demikian-demikian. Ente punya hujah, sampaikan. Ya, 2 yang berselisih ini wajib untuk saling mendengarkan hujah masing-masing. Jangan apa? Menang sendiri. Yang satu didoktrin terus, kamu demikian, kamu demikian, kamu demikian. Dia baru jawab, sudah apa ya, disuruh diam. Ini tidak apa? Tidak adil. Orang disuruh mendengarkan hujahnya, namun apa? Orang lain mau menyampaikan hujahnya disuruh apa? Ya, ini wailul lil mutaffifin. Ini entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Ketika misalnya ada si B, si C berselisih. Si C dikritik lewat medsos. Si C punya hak untuk menjawab. Kan demikian, ada hak apa? Jawab. Tapi apa dituduh si C ini apa? Ya, mencari-cari kesalahan. Dia si B yang memulai. Si C hanya apa? Membela diri. Kok nggak boleh? Ini tidak apa? Tidak adil. Entah ini bagi kedua belah pihak atau pihak yang ketiga. Oh, ini si C memang suka cari-cari kesalahan orang. Padahal si C cuma apa? Membela diri. Atau mengatakan si C ini kenapa kok enggak Jepri langsung, ya? Padahal apa?
Si C hanya menjawab yang menuduhnya tadi, si B tadi. Si B kok nggak disuruh menjabri? Kok hanya si C yang suruh apa? Menjabri. Ini sekali lagi wailul lil mutaffifin. Harus adil dalam bersikap. Jangan menyuruh si C untuk cross check ke si B nggak disuruh cross check ke si. Ini tidak adil. Wailul lil mutaffifin. Jadi sekali lagi kata Syekh, wailul lil mutaffifin bukan hanya dalam muamalah timbang menimbang urusan jual beli, namun lebih dari itu dalam masalah bermuamalah antara dua orang yang bertikai. Bahkan kata Syekh, ini yang luar biasa kata beliau, wa an yandur fi adillati khasmi kama yandur fi adillati huwa wa fi hadzal mawdi' yu'raf insaful insan min ta'assubi wa tisafihi. Pada saat perselisihan inilah orang itu bisa lihat siapa yang berakhlak mulia. Kalau waktu normal mungkin nggak ada bedanya. Tapi ketika sudah ada perselisihan baru kelihatan, ini orangnya tidak adil, ini berbuat curang. Dia tok yang disuruh orang mendengarkan penjelasannya. Lawannya nggak dibolehkan untuk ngomong. Nggak boleh orang mendengarkan penjelasan lawannya. Ini kata beliau, pada saat inilah orang akan tahu siapa yang adil, siapa yang berakhlak mulia. Nah, wa fi hadzal mawdi' yu'raf insaful insan. Pada saat inilah, saat perselisihan itulah orang akan tahu yang mana yang adil, mana yang curang, mana yang ta'assub, mana yang dia condong kepada hawa nafsunya, mana yang tawadhu, mana yang sombong, mana yang pakai akalnya, dan mana yang pakai hawa nafsunya. Nas'alullaha at-taufiq likulli khair. Semoga memberikan taufik kepada semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.